Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B ingin membuat tugas akhir percobaan 7 praktikum keamanan sistem informasi. Jadi saya izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Pandia dengan NPM 2215061073. Nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 2215061070. Saya kini dia jadi Pratama, NPM 2215061010. Nama saya Fahri Kurniawan, NPM 2115 Saya Wisma Berhenti Rawan, NPM 2215 Oke, baik. Jadi pada percobaan kali ini kita akan membuat percobaan tentang Fortinet, firewall. Kemudian di sini ada 2 percobaan. Lanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari untuk bagian perkabelan. Jadi kita menggunakan kabel UTP yang kita colokkan dari komputer untuk DMZ ke di bagian Fortinetnya dicolokkan ke DMZ. Nah, untuk dari komputer yang di bagian WAN, kita colokkan ke bagian WAN 1. Nah, Selanjutnya kita bakal masuk ke PC-LAN. Yang pertama kita bakal mengubah IP address manual melalui alur. Yang pertama kita buka View Network Connection. Terus di sini ada Ethernet. Kita pilih property, terus kita pilih internet protocol version. Nah, di sini ya kita masukin satu sembilan dua enam delapan terus kita pencet OK. Nah, kemudian kita akses laman Fortinetnya. Nah, di sini kita masukin username-nya admin, passwordnya Unilajaya. Login. Nah, habis itu selanjutnya tampilan bakal kayak gini. Nah, habis ini kita bakal ke pengaturan interface dan IP address WAN dan DMZ. Yang pertama di dashboard ini kita akses menu network. Terus ini kita pilih yang interface. Terus pilih DMZ. Nah, di sini kita addressing mode-nya manual. Habis itu IP-nya bebas. Kita ikutin ini aja. 10 udah. Habis itu kita pilih ping, kemudian kita pencet OK. Ininya manual 225. Nah, selanjutnya kita kembali ke menu interface, kita pilih WAN 1, kita pilih manual juga, terus IP-nya kita ubah 72 255, sama juga buat ngeping 172 1601. Cek OK. Terus kita ke menu interface,
kita cek IP-nya udah berubah jadi 10.10.1, 172, 12.1.1. Terus selanjutnya bakal lanjutin oleh Habib. Oke, baik, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk PC OneDM dan DMZ. Tapi di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu untuk PC DMZ-nya. Jadi yang pertama itu kita harus mengubah IP address manual yang sesuai dengan yang di LAN tadi sudah dikonfigurasi. Pertama kita klik View Network Connection. Setelah itu internet ini kita properties. Setelah itu kita cari IP protokol V4. Kita sesuaikan dengan yang telah diisi tadi. Jadi IP addressnya itu adalah 10, kemudian terus di sini 10, di sini 10, di sini 2. Subnet masknya otomatis nantinya setelah itu default gateway-nya sesuaikan dengan IP sebelumnya yang tadi 10. Oke, di sini kita klik OK. Setelah itu oke, selanjutnya pada PC 1 kita masuk ke untuk mengatur firewall polisinya. Jadi untuk aturan-aturannya kita atur di sini, aturan firewallnya. Jadi kita masuk ke menu policy and object, kemudian kita masuk ke firewall and policy. Setelah itu kita atur yaitu internal, yakni dari internal ke LAN, internal ke DMZ, DMZ ke internal ke DMZ, internal ke WAN, DMZ ke WAN, sebaliknya maupun sebaliknya. Jadi yang pertama itu kita coba atur di sini. Kita atur di sini. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dari incomingnya itu dari DMZ, outgoingnya itu ke internal. Jadi misalnya DMZ ke internal seperti itu. Nah, ini service-nya semua, schedule-nya semua, destination-nya ke semua, source-nya ke semua. Nah, misalnya kita mau ubah, misalnya di sini kita ingin tidak boleh, misalnya tidak bisa mengakses atau sebagainya, itu nanti ada di percobaan kedua. Misalnya ini kita deny, maka di DMZ ini tidak bisa ngeping maupun ngapa-ngapain di si internalnya. Kita accept semua aja. Ini berlaku. Oke, ini berlaku untuk semua. Kita accept ini untuk semua jalurnya. DMZ internal, DMZ1, internal DMZ, internal WAN DMZ, WAN internal, nah seperti itu. Jadi ada 6. Baik, kita lanjut untuk coba ping. Selanjutnya kita bakal nyoba ping ke PC sebelah, yaitu ping info 10 Nah, jadi ping minta itu gunanya biar dia itu berulang-ulang, jadi itu nggak akan ada batasan, jadi bakal berulang keluarin retrieve from IP dari PC sebelah. Pertama yang kedua ini kita coba untuk ping dari DMZ yang mana ke WAN. Tadi kan sudah diatur di PC utamanya yang di LAN itu bahwa DMZ ke WAN itu tidak deny atau accept semua. Jadi kita coba menggunakan perintah ping minte IP dari WAN-nya itu adalah 172.1.1.2. Coba enter. Oke, sudah berhasil untuk mapping ke WAN-nya. Dari WAN ke DMZ itu bisa ping, dari DMZ ke WAN juga bisa ping. Itu pun sebaliknya. Baik, kita lanjut ke percobaan kedua. Oke, selanjutnya di sini ada kabel dari base PC yang terhubung ke LAN 1 dan di sini ada kabel dari
yang terhubung ke WAN 2 di Fortinet dan akan disambungkan ke bagian dari router di Ethernet 1. Ya. Nah, lalu dari kabel dari klien 1 akan dihubungkan ke lalu dari klien 1 akan terhubung ke LAN 2 dan klien ke-2 akan terhubung ke LAN 3. Nah. Lalu jangan lupa untuk mereset dari router TP-Link dengan cara masukkan jarum ke bagian belakang router di bagian reset, lalu ditahan lama sampai berkedip di lampu bagian depannya. Nah, lalu sudah selesai di reset. Dari base PC ini kita buka settingan network connection, lalu ke Ethernet, properties, lalu ke internet protocol. Oke, setelah itu kita coba akses laman ini. Kita tutup. Oke, kemudian passwordnya itu admin. Passwordnya Mila Jaya. Oke, kemudian akan tampil dashboard dari Fortinet ini. Ini statusnya sekarang segini. Ini selanjutnya kita akan menghubungkan isi TP-Link ke TP-Linknya. Balik ya. Sampai. Oh, langsung ya. Baik, ini kita masuk ke TP-Linknya. Lalu kita akan masuk ke quick setup-nya. Start ke kita pilih ke repeater bridge-nya, lalu ke next. Kita pilih Indonesia. Oh, mungkinkah? Mungkinkah tuh? Tuh. Udah. Ini selanjutnya setelah di scan kita akan memilih wifi-nya. Di sini kita pakai wifi ini. Selanjutnya passwordnya Mungkinkah? Hanya 2. habis itu kita next, lalu di sininya di LAN-nya dipakai smart IP.
Lalu kita klik finish. Ini selanjutnya kita akan scanner untuk mengecek device dari PC ini. Kita pakai di sini IP-nya 192.168.6583. Kita cekin 22 sampai 25 watt, terdapat PC device ini. Sudah, langsung terhubung. Kemudian kita kembali lagi ke interface. Di network bagian interface kita klik one 2 dan klik kanan edit, lalu kita ubah. Jadi ini secara manual IP 192.168.80.254 dengan netmax 255.255.255.0. Kemudian tuh administratif aksesnya cuma diisikan untuk pin, jadi yang lainnya dimatiin. Oke. Ya, bisa kita di sini sudah berubah jadi pin saja. Kemudian pas sebentar. Jadi untuk IP-nya kita masukin 192.168.6583, lalu kita klik OK. Sudah terlihat enable. Kemudian setelah berhasil membuat static code-nya yang baru, nantinya akan tampil konfigurasinya. Di sini sudah terlihat ya. Konfigurasinya ini. Selanjutnya membuat firewall polisi. Coba cek di interface, kan itu 65 ya. Di interface 1.2 nya harusnya 65 juga. Kemudian naik ke polisi dan objek, lalu firewall polisi. Sekarang kita lakukan ping dari WAN 2 ke internal LAN 1, LAN 2, dan LAN 3 untuk memastikan LAN 2 berhasil terhubung ke internet, dan cek juga apakah PC klien yaitu LAN 2 dan LAN 3 sudah bisa mengakses internet. Langsung aja klik. Udah dikonfigurasi. Apa? Konfigurasi dulu. Udah belum? Internal ke WAN 2 sama WAN 2 ke internal. Internal ke WAN 2 udah ada. Itu jalan sendiri. Sendiri. Apa sih yang penting? Mau nyoba ngeping. Terus? Terus? 3. Apa? 113. Oh, udah. Start dulu. Ini kita akan mencoba apakah akses dari LAN 2 sama LAN 3 bisa mengakses internet. Kita coba ping. Ini terdapat, kita bisa mendapatkan data. Kita juga buka Google juga nyambung kan. Berarti di sini bisa akses dari LAN ketiga. Kita mendapatkan akses. Kita bisa. Jadi ini sudah kami akan testing untuk nge-play dari PC di LAN 2 untuk bisa mengakses internal PC base PC. Ini bisa terlihat hasilnya, bisa merespon dengan time yang relatif singkat. Kemudian di PC LAN 3 sudah bisa ditampilkan kalau sudah bisa mengakses internet. Baik, mungkin itu saja video tugas akhir percobaan 7 praktikum keamanan sistem informasi dari kelompok 4B. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha.